Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Sang Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan pada hari IHT hari keempat yang akan membahas mengenai budaya positif dan dilanjutkan oleh Pak Ihsan terkait pembelajaran diferensiasi dan KSE kompetensi sosial emosional. Untuk itu, sebelum kita mulai dalam proses sharing bukan saya mengajarkan, sharing mengenai budaya positif, alangkah baiknya kita sama-sama merefleksi tubuh kita dan otak kita biar sebentar lebih segar, sama-sama melakukan ice breaking. Oke, Bapak Ibu, mohon semuanya berdiri. Suaranya terbesar semakin. Sambil bernyanyi Bapak Ibu. Di atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan kita berenang, membuka hati siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, tulang melingkar di pagar bunda, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tekuk jari semangat, tekuk jari 3, tekuk jari 4, tekuk jari 5, tekuk jari 6, 1, 2, 3, siap berdoa. Jari kanan, 1 jari kiri, telah menjadi 2, jadilah jembatan. Jari kanan, 2 jari kiri, kalau menjadi 4, jadilah kamera. Jari kanan, 3 jari kiri, kalau menjadi 5, 2 menara tinggi. Jari kanan, 4 jari kiri, kalau menjadi 8, 2 terbuka tinggi. 5 jari kiri, kalau menjadi 10, siap berdoa. Ya, terima kasih semuanya. Jadi materi ini saya sudah pernah membahas di waktu kegiatan saya di lab seni sana. Jadi mungkin ini saya hanya mengulang kembali dan mengingatkan kembali. Oke, jadi dampak dari atau komponen dari budaya-budaya positif ini adalah salah satu keyakinan kelas ya, dan ini nanti kita akan buat bersama dan Bapak Ibu diharapkan implementasinya di kelas masing-masing, terutama wali kelas itu juga ya. Dan ini bukan cuma wali kelas masing-masing mapel juga bisa diimplementasikan. Oke, kita lanjut. Budaya positif. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa itu budaya positif, mungkin ada yang terbesit di pemikiran Bapak Ibu mengenai apa itu budaya positif. Ada yang bisa bantu saya mengenai budaya positif? Tidak ada? Oke, saya lanjut saja. Budaya positif merupakan pembiasaan yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik
yang berkarakter atau laku baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Terkait mengenai profil belajar Pancasila ada 6 dimensi yang saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahuinya, 6 dimensi atau sub-sub dari 6 dimensi tersebut. Jadi saya hanya menyebutkan kembali yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernilai kritis, dan mandiri. Dari 6 dimensi ini, yang satu dimensi yang pertama tadi ini merupakan dimensi yang perlu kita tekuni, wujudkan, karena dengan satu dimensi ini yang kita wujudkan maka yakin dan percaya dimensi-dimensi lain mudah untuk kita wujudkan. Nah, banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan atau implementasi di sekolah kita. Misalnya, yang pertama kita sholat zuhur bersama untuk dimensi pertama ini. Yang kedua, 5S. Yang ketiga, kita membaca surat Asmaul Husna. Nah, namun apakah apa yang kita lakukan ini sudah efektif dan efisien untuk peserta didik atau belum? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Untuk yang penjelasan dimensi lain, saya rasa tidak perlu karena saya rasa semua sudah memahami. Oke, jadi yang tadi hanya gambaran awal. Nah, ada poin-poin yang kita bahas bersama, yaitu mengenai budaya positif, ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, sebelum lanjut nih, ada pernyataan-pernyataan yang saya minta tolong Bapak Ibu tolong menjawabnya. Jika setuju ya dijawab setuju, tidak setuju dijawab tidak setuju. Nah, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju ini? Ada yang setuju? Coba angkat tangan kalau yang setuju. Ya, menyesuaikan dengan kondisi ya. Ada setuju dan ada tidak setuju. Nah, yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Oke. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Ya. Oke. Nah, setelah saya bahas ini, saya kembali di pernyataan ini. Apakah Bapak Ibu mempertahankan yang tadi Bapak Ibu jawab atau tidak? Nanti setelah selesai. Nah, kita lanjut. Sebagai gambaran awal, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai student center dan teacher center? Ibu Erna boleh bantu? Jawab teacher center dan student center. Student center dari mana itu? Ya, student center. Oke, student center itu kayak Ibu Rin? Oke, terima kasih kepada Ibu Rinke, Ibu Ning untuk memberikan kesempatan kepada saya. Nah, untuk student center menurut saya sendiri adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan teacher center berarti pusat pembelajaran yang berpusat kepada guru itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Rin. Ya. Jadi, student center, saya rasa ini adalah kalimat yang tidak asing di telinga Bapak Ibu. Student center adalah yang sudah dijelaskan pembelajaran yang berpusat pada murid, terutama kita dapat mengimplementasi pembelajaran yang melekat dengan komunikasi, pembentukan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif. Dan pembelajaran ini berlangsung sepanjang hayat dan terutama pembelajaran harus menumbuhkan kepemimpinan murid. Sedangkan teacher center
adalah pembelajaran yang hanya berorientasi pada guru. Artinya gurunya hanya berceramah saja. Akhirnya siswa merasa sangat bosan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini ada di teacher center or student center? Ada di tergantung kondisi ya. Sebenarnya tidak boleh harus tergantung kondisi ya. Harus memang bersemangat dan komitmen untuk membangun pembelajaran student center. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah proses membimbing, menuntut anak kita atau murid kita mencari jati dirinya untuk mencapai keselamatan. Bagaimana kita menuntut dan membimbing? Salah satunya adalah menerapkan pembelajaran student center. Pembelajaran student center ini harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan zaman yang kemarin Bapak Ibu pernah pelajari di PMM, mengapa kurikulum berubah. Nah, kita sekarang berada pada zaman 5.0, yaitu era teknologi. Jadi, kita implementasi pembelajaran setidaknya harus terintegrasi dengan namanya teknologi, karena anak-anak ini sangat ketertarikannya sangat tinggi terhadap teknologi. Jadi sekali-sekali kita manfaatkan aplikasi, yaitu aplikasi kuisis banyak. Yang penting kita pintar-pintar untuk secara mandiri mengeksplor pemahaman kita terkait bagaimana kita membimbing anak-anak yang berpusat pada student center. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya ini mengenai disiplin. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk meraih kemerdekaan dalam hal ini adalah pendidikan, maka kita harus memiliki disiplin kuat. Arti dari disiplin kuat ini maksudnya disiplin diri, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita, mengartikan dan ilhami nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, bukan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Jadi inilah disiplin yang sebenarnya dalam hal budaya positif yang kita bahas bersama ini. Nah, sebelum itu, apakah disiplin ini kan identik dengan hukuman? Disiplin sangat identik dengan apabila anak-anak tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah ataupun dimanapun, akan merasa mendapat hukuman, takut mendapat hukuman. Jadi mereka lakukan itu bukan karena keinginan, hasrat atau kesadaran diri mereka, tapi karena takut hukuman. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif ini berhubungan dengan salah satu teori yang dinamakan dengan teori kontrol. Nah, ada cara, nanti saya jelaskan nanti selanjutnya. Jadi bagaimana supaya kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Nah, ini adalah kegiatan atau aktivitas dari teori kontrol, karena ada teori kontrol yang mengalami miskonsepsi selama ini. Jadi sebelum itu saya minta tolong kepada teman 2 orang untuk mungkin bantu saya aktivitaskan kegiatan yang ada depan Ibu Rin sama Ibu Erna, boleh bantu? Kebetulan ada di depan. Nah, ini Ibu Rin sebagai bagian A, orang yang berperan sebagai A, yang Ibu Erna berperan sebagai rekan B. Nah, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka pakai telapak tangan. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa apa yang Anda simpan ini sangat berharga di dalam telapak tangan. Jadi tidak bisa, kalau menurut Anda itu sangat penting dan tidak bisa dilihat orang. Terus si B ini berusaha untuk penasaran membukanya dengan cara memberi uang, terus dengan cara menggelitik, merayu dan lain-lain. Coba dilakukan.
Oke, kita beri aplaus untuk Ibu Rin dan Ibu Erna. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengontrol dirinya? Siapa yang berperan sebagai yang mengontrol dirinya? Ibu Rin atau Ibu Erna? Ibu Rin, apapun yang digelitik ataupun dipaksa dan lain-lain, tetap Ibu Rin mempertahankan apa yang dia simpan di telapak tangannya. Nah, menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengontrol atau memaksa siapapun, termasuk murid kita. Nah, ini ada beberapa teori yang mengalami miskonsepsi, yaitu menurut William Glasser dalam kontrol teori kemudian meluruskan dikembangkan menjadi choice theory. Yang pertama, guru mengontrol murid. Tetapi nyatanya sebenarnya kita tuh tidak bisa mengontrol mereka. Kembali di hati mereka masing-masing. Nah, misalnya kalau kita dapat mengontrol mereka mengikuti apa yang kita inginkan, itu hanya terpaksa dan hanya bersifat dalam jangka waktu pendek, tidak sampai pada jangka waktu panjang karena hanya muncul dari eksternalnya. Nah, contohnya misalnya kita suruh mereka buat tugas, besoknya tidak buat lagi dengan janjinya, tidak buat lagi. Nah, itu nyata bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, semua penguatan efektif dan bermanfaat. Mewujudkan penguatan positif itu merupakan bagian dari kontrol. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kontrol hanya berlangsung jika mereka melaksanakan, mengikuti hanya berlangsung pada jangka waktu pendek. Dampaknya jika mereka melaksanakan juga, maka itu dia hanya berpatokan dengan si gurunya itu. Jadi dia tidak dapat secara mandiri untuk dapat melaksanakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, misalnya dia melekat pada nilai-nilai yang universal. Nah, selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin ada dari kita pernah mengatakan kritik atau membuat bahasa hari-hari ya. Nah, ini taragasinya buat saya ini sampai capek kerja mengajar. Nah, itu membuat dia merasa bersalah sehingga dia tidak menghasilkan karakter yang kuat, namun sebaliknya karakternya menjadi lemah karena rasa bersalahnya itu. Dan terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebanyakan kan kita merasa kita punya tanggung jawab, jadi kita harus paksa, ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, itu adalah miskonsepsi dalam teori kontrol. Oke, nah berhubungan dengan teori kontrol tadi adanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini, faktor pertama menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu mau anak kita berada di motivasi yang mana? 1, 2, atau 3? Hah? Bapak Ibu? 3. Ada di yang ketiga. Coba kita ulas kembali. Yang pertama, menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak ini kalau terlambat, kita panggil, kenapa terlambat? Besok saya secara ulang. Oke, besok dia secara ulang. Ternyata dia terulang tuh bukan karena dia sadari diri, tapi karena takut dari hukuman dan ketidaknyamanan. Habis itu lama-lama bikin lagi. Nah, itu karena faktor eksternal hukuman tadi. Sedangkan yang kedua, penghargaan. Misalnya ketika kita mengajar, kita iming-iming, kalian mau nilai tinggi, kalau dapat nilai tinggi saya akan kasih hadiah, kasih kue, kasih permen. Nah, jadi mereka berusaha semangat karena dapat hadiah. Bisa saja, tapi kita perlu meminimalisir. Karena tadi ada sesuatu hal sehingga mereka mau melakukan hal tersebut. Misalnya jika ada perlombaan kebersihan wali kelas, mohon maaf ya, saya cuma kasih contoh, kebersihan wali kelas.
kita berlomba-lomba membersihkan kelas, menambah perangkat-perangkat lainnya. Namun jika tidak ada perlombaan, apakah masih sama atau tidak? Kalau masih sama, berarti kita masuk di motivasi intristik, menyadari atas nilai-nilai kebajikan. Kalau masih berubah, misalnya berubah, berarti masih di motivasi eksternal, ada sesuatu dan lain hal baru bikin. Kalau tidak ada, tidak bikin. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya terkait mengenai kebutuhan siswa. Nah, ini juga masih relevansi dengan motivasi diri. Contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, berapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali diminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira kenapa ya Doni melakukan hal tersebut? Dan ini mungkin terjadi di tingkat SD, SMP, ada juga SMA. Nah, dia melakukan ini karena kekurangan kebutuhannya. Kebutuhan apa saja? Nah, kita manusia memiliki beberapa kebutuhan, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan, dan kesenangan. Inilah kebutuhan yang memang harus ada di dalam diri kita masing-masing. Mau anak-anak, mau dewasa, semua sangat membutuhkan, namanya kebutuhan. Jika salah satu kebutuhan terpenuhi, maka mereka berusaha mendapatkan kebutuhan tersebut, namun dengan cara hal-hal yang negatif yang tidak masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kembali dengan yang contoh tadi. Nah, itu bentar ya, saya kasih jelaskan satu yang bertahan hidup ini. Nah, kebutuhan manusia bertahan hidup ini termasuk dalam kebutuhan fisiologi. Misalnya kita butuh makan, tempat tinggal, mobil, uang, itu namanya kebutuhan fisiologi. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan psikologi adalah itu kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Saya rasa bukan cuma anak-anak yang butuh kasih sayang ya, orang dewasa juga kasih sayang suami, kasih sayang istri, dan lain-lain. Jadi kasih sayang ini dia merasa diterima. Jika kalian Bapak Ibu melihat anak-anak yang duduk sendirian termenung, nah itu kita harus cari tahu kira-kira apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Dia harus diterima temannya, gurunya, keluarganya, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebebasan. Jadi dia bebas untuk memilih. Kalau contoh yang tadi, yang si Doni tadi, nah kebebasan ini mungkin saja dia merasa bosan dengan makanan yang sudah diberikan orang tuanya, sehingga dia ingin mendapatkan makanan yang lain. Itu salah satunya kebutuhan. Dan ceritanya si Doni tadi, dia juga membutuhkan kebutuhan kasih sayang, karena ketika si Doni membuat hal seperti itu dilaporkan kepada guru dan guru melaporkan kepada orang tuanya, maka orang tua memberikan perhatian. Itulah kebutuhan dari si Doni. Sedangkan kesenangan, fun, kita semua memang butuh kesenangan. Jika diimplementasi dalam kelas, maka kita perlu melaksanakan pembelajaran yang membuat mereka senang. Jangan itu terus sehingga mereka bosan. Pakai ice breaking, pakai metode ajar yang menyenangkan, interaktif, kreatif, biar adanya kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan untuk diakui dirinya, diakui kemampuannya. Misalnya kita guru
kita tampilkan mereka punya hasil, ternyata dia berhasil di bawah rata-rata. Berarti dia menunjukkan bahwa dia kekurangan penguasaan. Karena apa? Karena kita sudah menurunkan apa yang harusnya dia ingin diakui, dengan hasilnya dikasih hal seperti itu, maka kebutuhannya tidak ada. Contoh ya. Nah, ini contoh dari bagian dari kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, contoh yang pertama adalah guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan gak seru jadinya. Nah, ini masuk dalam kebutuhan apa? Yang pertama ini kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, kebutuhan kesenangan. Oke. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Diterima. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Ya, kebebasan. Good. Yang terakhir, aku sebel. Gambarku tidak rapi, ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan? Penguasaan. Bukan. Kebutuhan apa? Penguasaan. Ya, bagus. Oke, lanjut. Nah, kita masuk pada posisi kontrol. Nah, ini yang penting ini, karena memang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari di sekolah. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum, teman, merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Sebelum saya tanya masing-masing di mana posisi kontrol Bapak Ibu dapat menonton video berikut ini. Saya sebagai apa ya? Posisi kontrol. Beri. Oh, kurang ya? Seorang pendidik ada di dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kan tersinggung kan? Tersinggung terlibat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bilang. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kasih. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, satu lagi. Naren, Di posisi teman. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi. Naren! Aduh. Aduh lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ini sebagai apa? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Guring. Guring oh yang. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu nonton video tadi, di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Saya mulai tanya dari Gurin. Kira-kira Gurin sekarang posisinya ada di mana nih? Coba diulang di beberapa itu. Oke, jadi biasanya saya tergantung dari kondisi dan situasi saat itu. Biasanya kita menangani siswa itu berdasarkan karakter dari siswa itu sendiri. Nah, kalau untuk lebih dominannya itu tergantung kondisi sih, gitu. Lebih banyaknya di mana yang terjadi? Pokoknya semuanya begitu. Semuanya pernah terjadi. Iya. Oke. Itu saya juga. Nah, lanjut Ibu Erna. Iya, kalau saya tergantung orangnya juga betul. Nah, tergantung orangnya. Tapi Ada orang-orang tertentu yang sebagai teman, saya bisa sebagai teman. Ada orang-orang tertentu yang siswa-siswa tertentu yang bisa manajer. Jadi posisi kontrol hampir semua. hampir semua Iya. dilaksanakan. Iya. Oke. Oke. Oke.
Jadi kalau saya tanya bapak-bapak, Kalau untuk saya lebih ke hukuman Iya, betul. karena semua sama saja. Datang juga terlambat, ada yang datang di atas jam 8 jadi risiko semua sama. Untuk menurut saya untuk posisi kontrolnya itu maksudnya semua penghukum merasa bersalah semuanya termasuk itu. Yang paling dominan itu di penghukum. Ada yang siswa kan banyak yang terlambat. Kalau saya hampir sama seperti teman-teman yang lain, mungkin saya akan lihat siapa yang terlambat. Kalau orangnya biasanya datang rajin mendadak terlambat, mungkin akan di bagian pemantau. Kalau anak ini memang selalu terlambat, ya karena seulang-ulang terlambat, maka akan saya duduk di penghukum atau manajer. Jadi akan saya lihat siapa yang datang terlambat dengan dia punya kebiasaan, sesuai kebiasaan mereka masing-masing. Terima kasih. Ini rata-rata sama saja kalau ditanyakan. Saya yang pertama adalah melihat peserta didiknya sudah berulang melakukan pelanggaran dengan datang terlambat apa tidak. Kalau misalnya sudah berulang dan anak itu jam datangnya melewati ini, berarti saya memposisikan pada posisi penghukum. Tapi saya tidak pernah berada di posisi merasa bersalah. Mungkin setelah ini dari materi Ibu Ning mungkin saya bisa berbagi. Ya, kalau dari posisi teman pernah, pemantau, manajer pernah, tapi merasa bersalah saya belum pernah. Makasih Bu Ning. oke, terima kasih. Saya rasa hampir semua di belakang sama ya. Oke, jadi ada yang penghukum, merasa bersalah, ada juga semuanya. Nah, tapi lebih banyak di penghukum ya, semua tergantung anaknya, karakternya. Namun, Bapak Ibu, apakah anaknya sudah keras harus kita dengan kekerasan juga? Apakah itu berhasil atau tidak? Nah, kita lihat hasilnya selama ini berhasil atau tidak. Dan disarankan tadi kita berada ke posisi manajer dan bukan hanya sekali, kita harus komitmen untuk melaksanakannya. Kalau memang sekali dua kali belum bisa, kalau ulang-ulang entah insya Allah ya kembali kepada Sang Kuasa menggerakkan hati anak-anak kita juga. Oke, jadi manajer ini penting karena yang pertama adalah dia dapat bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang kedua, dia sendirilah yang memecahkan masalah secara mandiri. Jadi apa yang dia buka, apa yang dia bikin, dia sendirilah cari dia punya masalah. Minggu depannya dengan apa yang dia jawab, tapi masih ulang lagi, coba kita lagi komitmen dengan posisi manajer. Karena memang selama ini kita pakai penghukum juga tidak ada DP hasil. Tetap saja anak itu seperti itu. Karena apa? Motivasi ekstrinsiknya yang ada di dalam diri mereka, bukan motivasi intrinsik. Oke, semoga kita komitmen pada hari ini kita berada ke posisi manajer, insya Allah. Amin. Ya, jadi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, berhubungan dengan posisi kontrol manajer tadi, nah ini dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah ini validasi tindakan masalah dan ini meyakinkan, maaf ya tidak terbaca dan saya lupa. Menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, Bapak Ibu dapat nonton lagi ya, jangan bosan-bosan nonton. Nonton video contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang akan kita insya Allah laksanakan kepada peserta kita masing-masing. Segitiga restitusi.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, tadi adalah
contoh bagaimana kita dapat menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik kita. Nah, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan emosi, sedih, menurut teori, otak kita tidak dapat bekerja secara normal. Oleh karena itu kita perlu menenangkan peserta didik kita dalam tindakan, yaitu menanyakan dia. Setiap orang pasti melakukan kesalahan yang manusiawi. Nah, dengan tujuan tadi menenangkan dia agar dia tidak menyalahkan orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru kita masih di validasi tindakan masalah. Bagaimana kita memancing supaya anak tersebut dapat menceritakan permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira Bapak ini dapat bertanya, apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan belum? Atau sesuai dengan prinsip hidup kamu belum? Atau juga sudah sesuai dengan ajaran di keluarga kamu tidak? Nah, ini adalah menunjukkan keyakinan. Setelah menunjukkan keyakinan, barulah peserta didik menjawab dan mulai untuk mencari solusi sendiri yang sesuai dengan keyakinan prinsip hidup dirinya. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang terakhir, keyakinan kelas. Jadi intinya untuk menemukan motivasi intrinsikyaitu kita harus berada di posisi control manager dengan penerapan segitiga restitusi serta membuat keyakinan kelas. Jadi saya harap setiap wali kelas untuk dapat membuat keyakinan kelas ditempel di temboknya masing-masing, atau untuk guru maba membuat keyakinan kelas setiap masuk kelas. Silakan Anda tampilkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama untuk diingatkan kembali pada peserta didik. Jangan bosan-bosan untuk diingatkan ya, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu atau peraturan ini merupakan bagian dari keyakinan kelas, namun disepakati bersama. Selama ini mungkin kita buat peraturan kita sendiri yang buat, maksud kelas kalian harus masuk 5 menit sebelum saya masuk, contohnya ya. Kalian harus kasih bersih ruangan, kalian harus begini. Nah, itu kan kita yang buat sendiri, itu namanya aturan diri sendiri yang nanti kita paksakan peserta didik untuk melaksanakan apa yang kita buat sendiri. Namun dalam keyakinan kelas ini kita mengajak peserta didik kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan dalam berkontribusi membuat keyakinan kelas. Nah, ada pun prosedur dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, pertama, keyakinan kelas ini harus lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat. Jadi minimalnya 7, maksimalnya 10 hingga 12, 13, tidak perlu sampai banyak-banyak ya. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Berarti di sekolah juga bisa, di dalam kelas bisa. Nah, itu semua tergantung dari sekolah kita. Tapi selama ini yang terjadi kan kalau sekolah tidak pernah melibatkan peserta didik. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Oke, yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, misalnya per semester atau per bulan, ya kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita latihan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, nanti saya bagi sticky note. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau terapkan, mau sticky note, mau pakai aplikasi Google Form, Jamboard, dan lain macam-macam, atau tulis di papan, kembali Bapak Ibu sendiri, atau tanya masing-masing juga boleh. Nah, ini saya pakai sticky note. Bapak Ibu dapat menulis satu peraturan keyakinan yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai peserta didik ya, yang Bapak Ibu ingin buat.
kembali di kesadaran diri sendiri. Yang Bapak Ibu dapat, contoh ya, murid-murid dapat bertanggung jawab masing-masing dari peraturan. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu isi, kita rubah. Jika kalau rasa guru pasti ada kalimatnya sudah positif-positif semua. Kalau misalnya siswa kan pasti masih banyak negatif. Nah, kita rubah dulu dari negatif menjadi positif. Kita baca kembali, sepakati berapa poin yang diambil. Nah, itu baru dicetak, ditempel di tembok kelas masing-masing, atau kalau untuk guru mapel ditampilkan setiap atau dibaca setiap pertemuan, selalu untuk diingatkan. Oke, saya bagi ya. Terakhir ya Bapak Ibu, semangat. Tulis keyakinan kelas mengandung peraturan yang kita buat bersama. Ini tadi mengulang informasi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Biar peserta didik lebih bertanggung jawab dan mandiri terhadap kesepakatan bersama. Oke, silakan Bapak Ibu dapat menulis dan mengumpulkan, minta tolong kumpul kembali di sini. Nah, ini kalau sebenarnya ada papan kita langsung tempel, atau pakai kertas karton ditempelin, cuma karena tidak ada, ya apa adanya dulu. Yang penting terlaksanakan contohnya. Satu lagi ya, satu. Dari siswa tuh? Pakai nama Pak? Tulis nama tulis juga terapa Ibu? Tulis nama Buning. Nah, Bapak Ibu ini menumbuhkan kepemimpinan murid dengan memberikan mereka kesempatan bersuara. Ya, salah satu poin dari kepemimpinan murid. Jadi kepemimpinan murid itu ada voice, choice, dan ownership. Voice bersuara, ownership memiliki, dan memiliki, dan choice memilih. Jadi ini salah satunya adalah bersuara, kepemimpinan murid. Jadi semua yang kita laksanakan intinya semuanya harus berpihak kepada murid kita. Jangan sampai kita buat hanya untuk aturan sendiri, semuanya guru sendiri. Padahal sebenarnya masih ada ide-ide cemerlang dari peserta didik yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita sebagai guru. Bukan cuma keyakinan kelas, program-program misalnya pramuka atau program apa, berikanlah mereka kesempatan untuk bersuara. Atau program literasi, berikanlah mereka bersuara dengan cara memberikan sintak-sintak atau ide tema dan lain-lain. Kelima kita boleh. Kelima kita bisa berikan peserta didik kesempatan untuk bersuara. Ibu bagaimana kalau kita aktivitasnya ini? Itu juga boleh. Itu memberikan kepemimpinan murid. Oke, kita mulai ya. Ya, yang pertama ini tidak berbicara dengan nada tinggi. Nah, ada kalimat negatif dan positif. Misalnya tidak berbicara dengan nada tinggi, berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak adanya kata tidak, berarti kita ganti dengan lebih baiknya apa nih? Tidak boleh pakai kata tidak atau jangan. Misalnya saya kasih contoh, tidak boleh datang terlambat, berarti kita harus ganti disiplin waktu. Tidak boleh berlari di kelas, berarti kita ganti dengan berjalan di dalam kelas, contohnya seperti itu. Nah, kalau ini tidak bicara dengan nada tinggi, berarti kita ganti angka baiknya dengan kalimat positif apa ya? Ya, bicara dengan santun seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik tuh yang baik tuh. Baik tuh. Siapa yang rekam? Oh iya, ada verifikasi Pak. Mana? Itu tak kirim ke saya. Mana? Belum nih. Itu kasihnya bukan balik, bukan balik. Bukan balik. Itu berapa sama Ombel, Ombel. Mana dirimu tidak mengirim insyaallah. Kirim baru lihat